Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melihat video pembelajaran pada materi fluidastatis ini. Kali ini kita akan melanjutkan sub materi, yaitu tentang materi hukum Archimedes. Jadi untuk pengertian hukum Archimedes sendiri itu adalah ketika sebuah benda yang tercelup bagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Artinya misalnya kita memasukkan balok kayu ke bejana yang berisi air atau jenis fluida yang lainnya, kan ketika menyelupkan volumenya bertambah. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian hukum Archimedes. Jadi bisa dilihat pada gambar yang di kanan ini, ketika kita menyelupkan balok ke dalam air, tidak hanya seluruhnya, tapi sebagian juga itu menghasilkan gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Gaya Archimedes arahnya ke atas dan gaya berat arahnya ke bawah. Jadi bisa dilihat di rumus yang di samping ini yang atas, di kotak biru yang atas, FA atau gaya Archimedes sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Artinya ketika kita memasukkan balok ke dalam air, kan volumenya bertambah. Pertambahan volume itu yang dimaksud dengan fluida yang dipindahkan. Rumus dari gaya Archimedes sendiri bisa dirumuskan dengan FA sama dengan rho fluida atau massa jenis fluida dikali volume fluida yang dipindahkan seperti yang tadi dikali percepatan gravitasi. Lalu pada hukum Archimedes ini dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu ketika benda terapung, yang kedua ketika benda melayang, dan yang ketiga ketika benda tenggelam. Untuk ketika benda terapung, seperti ini, benda terapung itu ketika yang bagian benda yang tercelup ke dalam air itu hanya sebagian atau sebagian kecil, seperti pada gambar yang di kiri. Jadi kondisi ketika benda terapung itu mengakibatkan gaya Archimedes sama dengan berat benda. Atau kita turunkan rumusnya, massa fluida dikali gravitasi sama dengan massa benda dikali gravitasi. Untuk massa fluida itu kan bisa kita turunkan lagi menjadi volume fluida kali rho fluida dari rumus massa jenis, yaitu rho sama dengan massa per volume dikali gravitasi sama dengan volume benda dikali rho benda dikali gravitasi. Untuk mencari rho benda, kita mengubah persamaannya, yaitu untuk rho benda kita ubah ke ruas kiri atau kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan volume fluida dibagi volume benda dikali rho fluida. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasannya. Maksud dari persamaan yang di atas ini, volume fluida kurang dari volume benda, artinya ini volume fluida yang dipindahkan lebih kecil daripada volume benda. Bisa dilihat gambar yang di samping ini, volume fluida yang dipindahkan karena dimasukkan balok ini kan lebih kecil. Ini nekannya lebih kecil kan, nekan airnya. Jadi volume fluidanya lebih kecil daripada volume benda. Ini volume fluida yang dipindahkan. Karena volume itu berbanding terbalik dengan massa jenis, jadi rho fluidanya lebih besar daripada rho benda. Akibatnya benda itu terapung. Ini adalah peragaan apa yang saya maksud volume fluida yang dipindahkan. Jadi kan awal ini kan volumenya airnya segini, level atau ketinggiannya segitu.
ketika saya masukkan balok kayu, dalam hal ini bendanya balok kayu, volume pertambahan itu adalah volume fluida yang dipindahkan. Volume fluida yang dipindahkan ini memiliki gaya berat. Nah, itu gaya berat itu untuk yang tadi benda terapung dan melayang, kan volume benda yang dipindahkan atau kenaikannya itu kan memiliki gaya beratnya. Jadi gaya beratnya sama dengan gaya angkat atau gaya Archimedes. Baik, selanjutnya untuk kondisi benda melayang. Benda dikatakan melayang ketika benda tersebut tercelup seluruhnya ke dalam permukaan air, tetapi benda itu tidak menyentuh dasar wadahnya atau dasar bejana. Untuk persamaannya seperti pada benda terapung, yaitu gaya angkat sama dengan berat. Lalu diturunkan lagi, massa fluida yang dipindahkan dikali gravitasi sama dengan massa benda dikali gravitasi. Lalu diturunkan lagi seperti sebelumnya. Kenapa volume fluid benda yang dipindahkan sama volume benda bisa dicoret? Ini kan bisa dicoret atau saling mengeliminasi karena benda tersebut tercelup seluruhnya. Artinya volume fluida yang dipindahkan atau volume kenaikan volumenya bisa atau sama dengan volume benda yang tercelup seluruhnya. Lalu hasil operasionalnya sama dengan dapatkan rho fluida yang dipindahkan sama dengan rho benda. Atau ini rho dalam hal ini rho balok kayunya ini atau bendanya. Saya lanjutkan untuk kondisi selanjutnya yaitu benda tenggelam. Benda tenggelam itu ketika bendanya tercelup seluruhnya dan berada di dasar suatu zat cair atau di dasar wadahnya. Nah, persamaannya untuk benda tenggelam itu seperti ini. Gaya angkatnya lebih kecil daripada gaya beratnya. Sama seperti yang sebelumnya, bisa diturunkan. Jadi, akhirnya menjadi rho fluida yang dipindahkan lebih kecil daripada rho bendanya. Akibatnya benda tenggelam. Atau massa jenis fluida yang dipindahkan lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Saya lanjutkan untuk tegangan permukaan. Ini adalah submateri selanjutnya. Tegangan permukaan terjadi akibat gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar partikel-partikel sejenis pada permukaan fluida tersebut. Tegangan permukaan dapat diartikan sebagai besar gaya yang dialami pada permukaan zat cair per satuan panjang. Rumusnya seperti di bawah ini. Gaya tegang permukaan itu bisa dilambangkan dengan gamma sama dengan gaya yang diberikan bagi panjang permukaan. Atau panjang permukaan itu dalam hal ini ada percobaan, ada kawat berbentuk U yang diberi selaput air sabun yang biru ini, dan kawat L ini yang horizontal itu bisa digeser-geser ke atas dan ke bawah. Artinya D sama dengan 2L karena kawat itu mempunyai sisi atas ini dan sisi bawah. Lalu selanjutnya kita beranjak ke materi kapilaritas. Bisa disimak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Gria Belajar Fisika. Hari ini kita akan belajar lagi tentang fenomena tentang fluida,
Seperti yang kalian amati pada gambar di samping ada gambar tentang suatu larutan atau cairan, yang kemudian ada tisu yang dicelupkan di cairan tersebut. Nah, lama-kelamaan ternyata cairan tersebut itu merambat ke atas melalui tisu tersebut. Nah, dalam fisika ini disebut dengan kapilaritas. Gimana? Penasaran tentang kapilaritas? Yuk kita belajar bersama. Kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara. Perantaranya itu bisa seperti kain, kemudian dinding dari pipa kapiler, dan lain sebagainya. Biasanya yang lubangnya itu Perlu saya sampaikan, pipa kapiler yang dimaksud itu adalah seperti pipa yang kecil atau luas penampangnya kecil. Itu disebut pipa kapiler. pori-porinya itu sangat kecil. Nah, contoh di sini misalkan kita punya wadah yang berisi air, kemudian kita beri pipa api kapiler, kemudian kita Nah, pipa kapiler itu adalah pipa kecil yang di tengah ini. celupkan pipa kapiler tersebut di dalam wadah tersebut. Nah, ternyata ketika berada di dalam air, permukaan dari air yang berada di pipa kapiler itu lebih tinggi daripada di wadahnya. Nah, sedangkan kalau kita menggantinya dengan raksa, maka permukaan cairan raksa yang berada di dalam pipa kapiler itu justru malah berada di bawah dari permukaan dari wadahnya itu. Kira-kira kenapa ya? Nah, dalam peristiwa pipa kapiler pada wadah yang berisi air dan raksa ini erat kaitannya dengan adesi dan kohesi. Adesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenisnya. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sama jenisnya. Nah, kalau kalian amati, pada peristiwa pipa kapiler yang berada di wadah berisi air, itu gaya dari adesi itu lebih besar daripada kohesi. Sehingga gaya tarik-menarik antara air dengan dinding pipa kapiler itu lebih besar daripada gaya tarik-menarik antar partikel air tersebut. Sehingga air cenderung akan lebih mudah menempel ke dinding. Sedangkan pada raksa berlaku sebaliknya, kohesi lebih besar daripada adesinya, sehingga cenderung gaya tarik-menarik dari partikel raksa itu lebih kuat daripada partikel ke dinding. Nah, kalau kalian amati, peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk membuat termometer. Itulah kenapa termometer itu biasanya berisi raksa, bukan air, karena raksa itu cenderung tidak membasahi dinding. Untuk menentukan kenaikan atau penurunan fluida di dalam pipa kapiler dapat dirumuskan menggunakan persamaan berikut, di mana H sama dengan 2 kali gamma cos theta per rho kali G kali R. R adalah jari-jari dari pipa kapiler, kemudian G adalah percepatan gravitasi, sedangkan Rho adalah massa jenis zat cair, kemudian theta adalah sudut kontak. Sudut kontak ini adalah sudut yang terbentuk dari kelengkungan si zat cair terhadap dindingnya. Kemudian ada gamma yaitu tegangan permukaan, dan H adalah kenaikan atau penurunan zat cair. Itulah video penjelasan dari kapilaritas. Kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu viskositas. Bisa dilihat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gria Belajar Fisika. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar lagi tentang subbab dari fluida statis. Pertama-tama, coba perhatikan. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar sebuah sirup yang ada di dalam botol.
Kemudian di sebelah kiri ada gambar air mineral, juga berada di dalam botol. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan antara sirup sama air mineral ini? Nah, kenapa kok sirup itu ketika dituang itu akan jatuhnya perlahan-lahan, tapi kalau air mineral dituang itu jatuhnya lebih cepat. Ya, benar sekali. Hal ini disebabkan adanya fenomena dari ukuran kekentalan suatu fluida. Nah, kira-kira ukuran kekentalan suatu fluida ini apa sih? Yuk, mari kita pelajari bersama. Nah, ukuran kekentalan dari fluida ini biasanya disebut dengan viskositas. Jadi, viskositas itu adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Nah, viskositas ini berasal dari kata viskos yang artinya kental. Nah, untuk lambang dari viskositas ini biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan abjad seperti ini. Ini disebutnya dengan eta. Kemudian untuk satuannya adalah PAS, yaitu Pascal Second. Baik, berbicara tentang viskositas, maka erat kaitannya dengan yang namanya hukum Stokes. Hukum Stokes ini berbicara tentang misalkan sebuah benda, kemudian dimasukkan atau dijatuhkan ke dalam wadah yang berisi fluida. Nah, misalkan benda seperti ini dimasukkan ke dalam fluida. Nah, saat masuk ke dalam fluida, benda tersebut akan bergerak turun. Akan tetapi, semakin lama kecepatannya semakin berkurang atau melambat. Hingga di suatu titik nanti kecepatannya akan konstan. Nah, kecepatan konstan ini yang disebut dengan kecepatan terminal. Nah, penyebab dari penurunan kecepatan ini adalah adanya gaya gesek dari fluida tersebut. Jadi misalkan kita ambil di satu titik seperti ini, yang menyebabkan benda ini bergerak adalah gaya-gayanya, seperti ada gaya berat, kemudian ada gaya angkat dari si fluidanya itu sendiri, dan yang terakhir adalah gaya gesek dari fluidanya. Nah, hukum Stokes ini menyatakan bahwa gaya gesek yang diterima oleh benda akibat fluida besarnya adalah seperti ini, yaitu 6pi kali eta kali R kali V. Nah, F adalah gaya stop atau gaya gesek fluidanya. Kemudian 6pi kali R itu adalah nilai konstanta dari percobaannya. R sendiri adalah jari-jari dari bola yang dimasukkan. Kemudian untuk V adalah kecepatan terminalnya. Untuk koefisien viskositas sendiri dapat dihitung menggunakan persamaan tersebut. Begini, 2R kuadrat kali G kali dalam kurung rho benda dikurangi rho cairan, tutup kurung dibagi dengan 9 kali kecepatan terminal. Berikut tadi adalah penjelasan berupa video dari kapilaritas dan viskositas. Terima kasih anak-anak telah menyimak video penjelasan tentang submateri hukum Archimedes, gaya tegang permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.